Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini, mana kita kembali mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan sangat ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita mau satukan hati kita untuk mau menyembah Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran, Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Serahkan kepada Bapak Gembala untuk membuka ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan hidup kami. Untuk kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Kami percaya ketika kami memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami dapat menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan menikmati mujizat pemulihan-Mu terjadi ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam mengagungkan, menyembah Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa yang
selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini, kita mau katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan menyediakan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadirat-Mu, tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, hanya Bapa Engkau yang setia dalam setiap kehidupan kami. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwa kami Tuhan. Kau adalah dalam segala kami, dalam hidup kami Tuhan. Kau ada yang lebih dari harta Tuhan. dari harta, Kau adalah segala-galanya Tuhan. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Hanya Engkau
Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami orang percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari kita datang menyembah Dia. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar, hanya Dia yang kami sembah. Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia, datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita angkat pujian ini. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, selamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan,
kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kuangkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami puji dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kuangkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuangkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Syukur kami naikkan Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kau Bapa sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau sangat baik. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
hanya Engkau yang kami pandang, kekudusan-Mu Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kepada orang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan telah menyertai, memelihara, melindungi kami. Terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi, pakai hamba-Mu supaya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Kami tolak segala kuasa roh-roh jahat yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita mau membahas firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan, saudara mengikutinya dengan baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal atau dalam segala perkara. Apa arti mengucap syukur dalam segala hal? Artinya, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun, baik itu senang, sedih, sakit, atau sehat, diberkati atau belum diberkati, dan ditolong atau belum ditolong, kita harus mengucap syukur kepada Bapa di surga atau kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya semua orang akan sangat mudah, sangat very easy berkata puji Tuhan, mengucap syukur kalau sakit disembuhkan. Kita bisa mengucap syukur kalau kita diberkati dan semua berjalan dengan baik dan lancar, saudara. Tanpa hambatan, tetapi ketika sakit belum disembuhkan, berkat belum kelihatan, dan bahkan hambatan terlihat masih begitu banyak, maka banyak orang sangat sulit untuk mengucap syukur. Kalau cara kita mengucap syukur seperti itu, saudara, pada waktu itu, kalau cara mengucap syukur kita hanya pada waktu diberkati, itu kita sama dengan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa. Ketika menghadapi masalah, selalu bersungut-sungut, marah-marah, sampai Musa mau dibunuh oleh mereka. Bangsa Israel selalu cuma berkat, saudara. Ingin ditolong. Dan itu sudah saudara ditolong oleh Tuhan, diberkati. Dan sepanjang perjalanan mereka disertai Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Namun saudara, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi air yang enggak ada, gitu, belum ketemu air, mereka marah-marah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel cuma ingin
enaknya doang, saudara. Padahal Allah sudah membuktikan bahwa Dia Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang spektakuler, saudara. Apa yang tidak ada menjadi ada. Mereka minta daging, dikasih daging. Mereka minta air, dikasih air. Namun, saudara, bangsa Israel selalu marah-marah, bersungut-sungut kepada Allah. Memang tidak berani langsung kepada Allah. Mereka marah protes terhadap Musa dan bahkan ingin melempari batu si Musa. Tapi saudara, dengan demikian, walaupun mereka tidak langsung kepada Tuhan marahnya, tapi kalau dia marah kepada Musa, berarti mereka marah dan protes kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai marah terhadap Allah sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita sebagai imamat yang rajani, kita ini umat pilihan Allah, anak kerajaan Allah, tidak mau kalau kita ini seperti bangsa Israel, meniru bangsa Israel, meniru gaya hidup bangsa Israel yang selalu menuntut, selalu bersungut-sungut dan tidak mau bersyukur, saudara. Tindakan yang tidak bersyukur berarti tindakan yang tidak mempercayai Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh meniru bangsa Israel. Tapi yang kita harus tiru adalah Ayub, saudara. Coba kita buka Ayub 2, saudara. Kita buka Ayub 2 ayat 3 sampai 10. Ayub 2 ayat 3 sampai 10. Saya bacakan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasih Tuhan, iblis menghadap Allah ini yang kedua, saudara. Di dalam Ayub 1, iblis menghadap Tuhan untuk mencobai atau menyiksa Ayub. Nah, saudara, iblis diberi kesempatan yang pertama tidak berhasil, saudara. Walaupun hartanya habis, walaupun ternaknya habis, walaupun anak-anaknya mati semua, dan iblis tidak puas. Iblis bilang, belum cukup, karena Allah belum menyentuh pribadinya Ayub. Lalu iblis menghadap yang kedua dan minta kesempatan lagi untuk menghancurkan Ayub. Nah, yang kedua, saudara, yang diserang iblis adalah pribadinya Ayub dengan sakit penyakit, saudara. Nah, ternyata serangan yang kedua dari iblis pun tidak membuat Ayub marah atau bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara. Serangan kedua dari iblis tidak menggoyahkan iman Ayub. Ayub tetap bersyukur sekalipun
hartanya habis, sekalipun anak-anaknya 10 orang mati semua, saudara. Dan rumahnya kebakar, saudara. Dan dia pun harus menderita borok yang begitu dahsyat, saudara. Dan saya pikir mungkin tidak ada orang lain lagi yang mampu bertahan seperti Ayub, saudara. Karena dicobainya begitu dahsyat. Dia bukan hanya hartanya. Kita kehilangan harta aja banyak orang yang nggak sanggup, saudara. Banyak orang yang jadi gila karena kehilangan hartanya. Banyak orang yang menjadi gila dan bahkan melawan Tuhan karena kehilangan anak-anaknya dan orang yang dicintainya, saudara. Namun Ayub kehilangan semuanya. Tidak ada yang tersisa, bahkan dirinya pun disiksa oleh iblis, saudara. Tetapi saudara, Ayub mengucap syukur. Dari mana kita bisa tahu Ayub mengucap syukur? Kita baca, saudara, ayat yang mulai 9 dulu, saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, memang Ayub tidak bilang, syukur saya sakit borok, syukur harta saya habis, anak-anak saya meninggal. Tidak, saudara. Tapi dengan berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu pertanda Ayub bersyukur, menerima keadaan apapun, dan dia tahu bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang baik, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang bukanlah hal yang mudah untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tetapi orang beriman dan yang mengasihi Tuhan Yesus diharapkan untuk bersyukur selalu, sekalipun di tengah ombak dan badai kehidupan. Mengucap syukur adalah suatu perintah yang harus kita taati, saudara. Namun kenyataan, realita kehidupan seringkali membuat kita sulit untuk dapat mentaatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 pertanyaan, saudara, yang sering orang lontarkan. Yang pertama, apakah mungkin, Pak, kita dapat bersyukur saat orang yang kita cintai, kita kasihi meninggal dunia? Dalam situasi sedih bisa enggak, kata banyak orang, kita mengucap syukur? Lalu yang kedua, apakah mungkin kita bisa mengucap syukur ketika kita didiagnosa oleh dokter sedang menderita kanker stadium 4? Atau kita dinyatakan bahwa jantung kita tersumbat 80-90%. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan mengharapkan kita mengucap syukur. Bukan langsung kita berkata, puji Tuhan, syukur. Orang yang saya cintai, papa saya, mama saya, anak saya meninggal dunia. Syukur, puji Tuhan banget. Tidak, saudara. Dan juga kita nggak mungkin kita berkata, puji Tuhan, syukur saya sakit kanker, syukur saya sakit jantung. Tidak, saudara. Tapi dengan menerima keadaan, dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seperti Ayub, menerima baik keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk, itu pertanda kita mengucap syukur, saudara. Kita tidak berdebat, kita tidak bersungut-sungut, dan kita tidak marah-marah ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat apapun. Itu pertanda kita mengucap syukur, saudara. Walaupun tidak terucap kata-kata, puji Tuhan, syukur saya sakit jantung, syukur saya sakit kanker. Tidak. Tapi seperti Ayub, Ayub juga tidak berkata syukur saya bangkrut, syukur saya kena borok. Tidak, saudara. Tapi Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk?
itu pertanda bahwa dia hatinya pasrah. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada cara yang ampuh untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Yang pertama, saudara, kalau orang yang kita sayangi meninggal dalam Tuhan, catatannya dalam Tuhan, saudara. Kalau orang yang meninggal, yang kita kasihi meninggal dalam Tuhan, artinya percaya Tuhan, hidupnya benar, kudus, dan hidup mengasihi Tuhan, saudara, dan kita tahu dia pulang ke rumah Bapa di surga, maka 50% rasa sedih kita pasti akan berkurang. Yang membuat kita sering sedih dan kita sering sesalkan, kita tidak tahu kemana orang yang kita kasihi pergi, saudara. Banyak orang menangis dan meraung-raung karena mereka tidak tahu orang yang mati perginya kemana gitu. Tapi kalau kita tahu, saudara, bahwa orang yang kita cintai, dia pulang ke rumah Bapa di surga dan kita akan ketemu lagi, saya pastikan, saudara, kita nggak akan sedih seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, jawaban yang kedua, saudara, kalau dokter menyatakan kita sakit kanker atau jantung, tetaplah tenang dan jangan takut. Kenapa? Kita harus hadapi dengan percaya yang teguh dan sungguh-sungguh supaya kita bisa berdoa. Hanya orang yang bisa berdoa, dia akan bisa mengatasi persoalan hidupnya. Kita coba baca 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita nggak tenang, kalau kita nggak punya hati yang percaya kepada Tuhan, kita nggak bisa berdoa. Kalau kita nggak bisa berdoa, maka kita akan menjadi lemah dan kita akan kalah, saudara. Mengucap syukur bukanlah persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan kepada perintah Allah. Mengucap syukur adalah perintah Allah. Memang ketika kita sakit, perasaan kita galau, perasaan kita resah, perasaan kita nggak enak, saudara. Tapi seringkali saya merasakan, saudara, ketika sakit, saya pernah tahun lalu, Maret 2020, saudara, sampai akhir tahun 2020, itu saya sakit demam terus, saudara. Yang demam yang tinggi, yang konsisten tuh di atas 38 saya selama 2 bulan. Lalu berikutnya bulan Mei, Juni sampai Desember itu hanya tinggal sedikit, mungkin kurang lebih 5-10%. Masih tetap saya rasakan ya ada dingin-dingin, keluar keringat dingin di kaki, di tangan. Baru tahun 2021 saya merasa bebas, tidak ada lagi keringat dingin ataupun demam, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau ikuti perasaan saya juga merasa, aduh, sampai iblis bilang, nggak enak kan ikut Tuhan, nggak enak loh. Apa di surga juga nanti kan sakit begini kan nggak enak. Apa gunanya ke surga? Saya bilang tidak. Di surga berbeda. Kita di surga kata firman Tuhan nggak ada sakit penyakit, saudara. Nggak ada kematian, nggak ada perkabungan. Saudara nggak akan menangis lagi. Saudara dan saya akan hidup bahagia bersama Tuhan dengan orang-orang yang kita kasihi, baik keluarga maupun teman-teman sahabat kita, saudara. Dan itu janji Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur adalah ketaatan, adalah perintah, bukan perasaan. Perasaan saudara mau galau kek, mau nggak bener kek, tetaplah fokus bersyukur. Terima kasih Tuhan, sekalipun saya belum sembuh, sekalipun saya masih rasa sakit, sekalipun saya masih demam, sekalipun saya merasa resah, saya nggak enak badan, itu
gak soal saudara. Kalau saudara ucapkan bahwa kita mengucap syukur, maka kita akan menang saudara. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita diminta untuk mengucap syukur saudara? Yang pertama, karena Dia Allah yang berkuasa, Allah yang maha dahsyat, maha besar, dan pemilik kehidupan. Saudara, yang perintahkan kita untuk mengucap syukur senantiasa adalah pemilik hidup kita, pemilik kehidupan di seluruh muka bumi ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Semua orang-orang yang bernafas, semua makhluk yang bernafas, semua ada di dalam tangan Tuhan kita yang hebat. Dia pemilik kehidupan, Dia pencipta alam semesta, pencipta kehidupan. Sangat dahsyat Allah kita. Allah kita benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, kita harus taat kepada Dia. Saudara, yang kedua, kenapa kita diminta untuk mengucap syukur? Karena Dia sangat baik kepada kita. Nyawanya aja Dia serahkan. Saudara, Dia berikan, Dia korbankan, apalagi cuma menyembuhkan kita. Apalagi cuma menolong kita dalam kesusahan-kesusahan. Dia tidak sedikit pun niat untuk mencelakakan anak-anaknya, saudara. Percayalah. Kata firman Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan yang penuh harapan. Rancanganku adalah rancangan yang kilang gemilang dan bukan rancangan kecelakaan, saudara. Yeremia 11 ayat 29. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mempercayai Allah kita yang namanya kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat berkuasa, pemilik kehidupan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang berani, dan tidak ada yang mampu melawan Dia. Setan pun gemetar, setan apa atau apapun tidak berani melawan Tuhan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita ini sangat berkuasa. Dia bukan hanya sangat berkuasa, tapi Dia juga sangat baik. Oleh karena itu tidak alasan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan. Karena saudara, Dia layak dipercaya. Kenapa? Dia baik dan Dia berkuasa. Kalau Allah kita ini cuma berkuasa tapi tidak baik juga percuma, saudara. Saudara pasti akan ditinggalkan karena Dia tidak baik. Dan kalau Dia baik juga tapi tidak berkuasa juga percuma, saudara. Punya Allah yang baik tapi tidak berkuasa, itu nol juga. Pasti kita juga akan ditinggalkan. Dia baik, Dia mau menolong tapi nggak punya kemampuan. Tapi saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan kita. Dia sangat berkuasa. Bukan sangat berkuasa saja. Tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Baik di bumi maupun di surga. Dia sangat berkuasa. Sangat bisa menolong kita. Dia sangat bisa melakukan apa saja. Dan Dia juga sangat baik. Oleh karena itu layak dipercaya Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun persoalan kita, apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena orang yang bersungut-sungut akan menerima konsekuensinya seperti bangsa Israel. Ada banyak jutaan orang yang mati tidak masuk ke tanah Kanaan. Kenapa saudara? Karena mereka bandel. Mereka melawan Tuhan. Mereka marah. Mereka tidak bersungut-sungut sampai Tuhan bilang mereka bebal, tegar, tengkuk, saudara. Itu orang bebal, itu orang yang gak mau dikasih tahu. Orang yang gak mau percaya siapapun. Walaupun Allah sudah melakukan banyak mukjizat. Walaupun mereka di sepanjang jalan udah dilindungi dari terik matahari, dari dinginnya udara, saudara.
Dan juga makanan dikirim terus tiap hari. Selama 40 tahun perjalanan, mereka terpelihara, namun mereka tidak mengucap syukur. Akibatnya mereka dibantai di padang gurun. Ada jutaan orang binasa, saudara. Mati, saudara. Nah, saudara, kita umat perjanjian baru, umat Allah, imamat yang rajani, kata firman Tuhan. Kita anak-anak kerajaan Allah. Kita tidak boleh meniru bangsa Israel. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saya yakin apapun yang kita hadapi, baik sakit penyakit, baik kesulitan ekonomi, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada potensi yang besar untuk membuat banyak orang Kristen menjadi lemah, menjadi marah-marah dan tak terkendali, bahkan tidak sedikit yang menjadi gila, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saudara kita tetap percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Supaya kita bisa menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Karena dengan kita mengucap syukur, pasti cepat atau lambat, Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan telah menolong kita, sepatutnya, selayaknya kita harus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, salah satunya yang harus bersaksi adalah saya. Saya sejak tahun lalu Maret, saya udah tadi katakan bahwa saya sakit demam begitu tinggi, sampai berbulan-bulan. Lalu saudara, pada tahun ini bulan Maret, istri saya 2 kali masuk rumah sakit, dan mungkin karena banyak pekerjaan atau banyak yang harus saya pikirkan dan selesaikan, saya pun juga tensi saya tinggi, sampai 165/110 kalau nggak salah. Lalu jantung saya agak berdebar sedikit, saudara, dan sampai denyut nadinya yang normal itu 60/110, saya 125 jantungnya, saudara. Lalu saya merasa resah, gelisah, seperti nggak enak itu. Memang tidak berdebar-debar, tidak sesak napas, tapi saya gelisah, kayak nggak enak. Wah, iblis bilang, tuh kan nggak enak kan, ikut Tuhan, tuh kan mana Tuhanmu, mana Allahmu. Toh nanti di surga juga seperti itu, mana enak suasana seperti itu. Saya bilang tidak. Ini di dunia saja. Nanti di surga tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi perasaan resah, saya bilang. Lalu saudara, saya memberanikan diri pergi ke UGD, ke rumah sakit 128. Saya periksakan diri, tolong dokter, saya ini merasa resah, jantung saya begini-begini, saya punya tensi tinggi dan sebagainya. Lalu diperiksa, semua bagus katanya, nggak ada apa-apa Pak, tensinya turun, ya memang udah turun mungkin, karena saya udah minum apa segala, udah tenang gitu ya. Lalu kata dokter spesialis jantung, coba saya periksa EKG, diperiksa EKG, bagus Pak, EKG-nya tidak ada tanda-tanda serangan jantung, oh ya bagus. Seminggu kemudian saya merasakan lagi saudara, seperti itu saya pergi lagi ke UGD, diperiksa lagi, dan terjadi yang sama, bagus Pak. Jantungnya juga bagus, semua bagus. Terus dokter spesialis jantung bilang, ya udah saya EKG lagi. Di EKG, bagus Pak, nggak ada tanda-tanda serangan jantung. Lalu dokter spesialis bilang, Pak kalau gitu saya echo ya, seperti di USG. Oke, diperiksa, waduh semuanya juga bagus Pak. Tapi saya curiga nih, Bapak ada satu pembuluh darahnya membengkak atau ada pelebaran. Jadi saya CT scan ya Pak. Baik, saya bilang itu. Saya disuruh CT scan. Saudara tahu sejak dari saya masuk UGD, lalu EKG, lalu echo, lalu CT scan, itu butuh perjuangan. Bukannya enak-enak. Aduh, hasilnya memang enak, oh bagus. Tapi awalnya kita pasti semua orang dak-dik-duk saudara, waduh bagus nggak nih jantung saya, waduh di EKG ada apa nih, apalagi disuruh 2 kali, wah udah 2 kali udah bagus, kok harus USG, udah USG, kok harus CT scan, waduh. Ini tapi saudara,
Memang kalau kita tidak punya Tuhan, kita bisa kalut, kita bisa kalah saudara dengan setan. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya, kamu adalah anggota kerajaan Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Kamu pergi walaupun kamu tidak ditemani siapapun. Saya pergi sendiri saudara. Saya pergi sendiri, tapi dua kali diantar David dan juga Arif. Saya minta di drop, lalu saya suruh pulang Arif. Pulang aja, nanti balik lagi aja. Karena memang orang kalau di CT scan katanya harus ditemani oleh anggota keluarga. Anggota keluarga saya lagi sakit, saya bilang juga istri saya sakit dan anak saya kerja, nggak ada orang. Jadi ya udah saya datang sendiri. Saya lihat semua orang ditemani sama istrinya, sama sanak keluarganya, mau di EKG, mau di CT scan, saya sendiri. Tapi Tuhan bilang kamu tidak sendiri. Kamu anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi saya merasa kuat, merasa besar bukan sombong, tapi saya punya keyakinan kalau begitu demikian Bapa di surga, aku percayakan tubuhku, karena tubuhku ini milikmu Bapa. Jadi mau diapain terserah. Saya nggak takut, mau di kateter, mau di ring, mau di bypass, terserah yang punya tubuh. Karena yang punya tubuh adalah Roh Kudus. Silakan, saya bilang, saya siap hanya menjalankan tugas saja. Saya berangkat saudara dengan penuh kemenangan, dengan kekuatan yang penuh dari surga. Dan saya diperiksa CT scan. Dan di CT scan hasilnya setelah 3 hari kemudian, lalu dokternya bilang, Pak, dia kasih lihat gambar di komputer karena jelas sekali CT scan, dikasih lihat nih Pak, jantung Bapak dan ginjalnya bagus banget katanya. Ini nggak ada bengkok-bengkok sedikit pun pembuluh darahnya. Ini bagus loh Pak. Jadi nggak ada hitam, semuanya terang. Saya bilang puji Tuhan karena ada Roh Kudus yang menerangi organ tubuh saya sehingga gambarnya pun hasilnya terang, seterang hati saya. Puji Tuhan saya bilang. Sampai dokternya, iya Pak, saya juga nggak yakin Bapak ini sakit jantung. Puji Tuhan, terima kasih dok, saya pulang penuh kemenangan. Kenapa? Karena saya menyerahkan, saya tidak merasa tubuh saya ini milik saya. Saya percaya tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka Roh Kudus campur tangan. Sehingga saya boleh mendapatkan hasil yang baik, saya boleh bersuka cita, dan saya menghadapi, walaupun saudara masih banyak persoalan yang saya hadapi, tapi saya sudah menang beberapa langkah dengan melawan setan. Saya yakin saudara bahwa dengan mengucap syukur kita pasti menang. Jangan bersungut-sungut. Amin. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan mengucap syukur kami mempercayai hidup kami kepada-Mu. Dengan mengucap syukur, kami mempercayai bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau tidak pernah mencelakakan kami. Engkau selalu memberikan masa depan yang penuh harapan, yang penuh kilang gemilang. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sopar Sinaga MTH. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian ada kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan
yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, kas pembangunan, untuk persepuluhan, atau untuk dana Paskah, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya ke rekening yang baru disebutkan tadi, dengan menambahkan keterangan dengan angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, yaitu Bapak Weli Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini, 28 Maret, pukul 1 siang, diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh Pendeta Sopar Sinaga MTH. Para pemuda-pemudi anggota youth dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pukul 18, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Jethro Yosafat dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 30 Maret pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi. Ibu-ibu dan saudari dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 31 Maret pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Harsanto Adi. Bapak-bapak dan saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat setiap hari Kamis. Dan untuk tanggal 1 April ini dimulai pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi STH dengan tema keselamatan. Jemaat sekalian agar bergabung di aplikasi Zoom yang linknya akan disampaikan di WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk hari Jumat tanggal 2 April, persekutuan doa ditiadakan. Karena pada hari ini, Jumat 2 April 2021 adalah Jumat Agung. Maka ada ibadah Jumat Agung dimulai pukul 9 pagi yang akan diikuti dengan perjamuan kudus. Ibadah Jumat Agung ini akan dilayani oleh Gembala Jemaat Pendeta Timothy Sumolang. Jemaat dapat mengikuti melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Untuk hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 9 pagi adalah ibadah Raya Paskah dan akan dilayani oleh Pendeta Edi Korompis. Jemaat Tuhan sekalian dapat mengikuti ibadah raya ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Setelah ibadah diikuti atau diadakan acara perayaan Paskah pada atau dalam aplikasi Zoom. Jemaat Tuhan diminta untuk bergabung di aplikasi Zoom. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat Tuhan dengan tetap menjalani protokol kesehatan, selalu sehat
tetap beribadah dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mau terima berkat Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Beri surga simfoni indah. Ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kudus nama, puji syukur, puji syukur, simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib nama-Mu, ajaib nama. Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya pemeliharaanmu, tuntunanmu, Tuhan memegang kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata, karena Tuhan maka kami kuat. Karena Tuhan maka kami mampu menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hati iman kami senantiasa tertuju kepadamu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun yang dialami, apapun yang kau alami saat ini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
kasih anugerah dari Allah, di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat hari